Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Hida Putri. Saya dari kelas 11 IPA 1 akan menjelaskan pembagian harta warisan apabila terjadi kejanggalan. 1. Pembagian aul. Definisi al-aul menurut istilah yaitu bertambahnya jumlah harta waris dari yang telah ditentukan dan berkurangnya bagian para ahli waris. Hal ini terjadi ketika makin banyaknya ashabul furud sehingga harta yang dibagikan habis, padahal di antara mereka yang belum menerima bagiannya. Oleh karena itu, masalah pokoknya harus ditambah sehingga seluruh harga waris dapat mencukupi jumlah ashabul furud yang ada meskipun bagi mereka menjadi berkurang. Aul tidak akan terjadi kecuali dengan adanya suami istri. Para ulama berpendapat tentang masalah pemikuan aul, apakah kekurangan harta ini dipikul oleh semua ahli waris secara bersama-sama atau dipikul oleh masalah seorang ahli waris. Mazhab 4 mengatakan bahwa kekurangan itu harus dipikul secara bersama-sama oleh seluruh ahli waris. Penambahan harta waris disesuaikan dengan jumlah bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Persis seperti orang-orang yang mempunyai hutang, ketika harta yang akan dibayarkan kepada mereka jumlahnya tidak mencukupi besar piutang yang menjadi hak mereka. Jadi, kalau terdapat seorang istri bersama-sama dengan dua orang ayah ibu dan dua orang saudara perempuan, masalah ini bagi mazhab 4 merupakan masalah awal. Dengan demikian, total bagian semuanya ada 24. Bagian kemudian diawalkan menjadi 27 bagian. Istri mengambil bagiannya yang semula 1/8 menjadi 1/9, ayah ibu mengambil 8 bagian, sedangkan dua anak perempuan mengambil 16 bagian. Menurut ulama faraid, asal masalah yang boleh diawalkan yaitu ada 3, dari 6, 12, dan 24. Masalah 6 hanya boleh diawalkan dengan 7, 8, dan 9. Masalah 12 hanya boleh diawalkan dengan 13, 15, dan 17. Masalah 24 hanya boleh diawalkan dengan 27. Contoh soal. Asal masalah 6, sahamnya 900 juta, ahli warisnya ayah, ibu, dan 2 orang anak. Penerimaannya diawalkan, penyebutnya menjadi 9. Suami setengah kali 9 sama dengan 3. 3/9 sama dengan 3/9 kali 900 juta jadi 300 juta. Ibu seperti asal masalahnya 3 dikali 6 sama dengan 2. 2/9 kali 200 juta, 900 juta jadi 200 juta. Dua orang saudari kandung 2/3 dikali 6 sama dengan 4. 4/9 sesuai dengan asal masalahnya dikali 900 juta menjadi 400 juta. Berdasarkan tabel di atas, jika penyelesaian bagian waris menggunakan asal masalah yang pertama, maka harta akan mengalami kekurangan sebesar 450 juta, karena bagian ahli waris totalnya sebanyak 1.350 juta, sementara harta waris hanya sebesar 900 juta. Akan tetapi setelah diawalkan jumlah masing-masing harta waris yang diterima oleh ahli waris sesuai dengan kaidah hukum kewarisan, yakni suami mendapatkan 300 juta, ibu mendapatkan 200 juta, dan dua saudari kandung mendapatkan 400 juta. Yang kedua, pembagian arat. Pembagian arat secara menurut hukum Islam disebutkan apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris dawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris ashabah, maka pembagian tersebut dilakukan secara arat, yaitu dengan hak-hak masing-masing ahli waris, sedang sisa dibagi berimbang di antara mereka. Rat menurut istilah adalah berkurangnya pokok masalah dan bertambahnya jumlah bagian ashabul furud. Rat merupakan kebalikan dari aul. Dalam pembagian hak waris, para ashabul furud telah menerima haknya masing-masing, tetapi ternyata harta warisan itu masih tersisa. Sementara itu tidak ada sosok kerabat lain sebagai ashabah, maka sisa harta waris itu diberikan atau dikembalikan lagi kepada ashabul furud sesuai dengan bagian mereka masing-masing. Rat tidak akan terjadi kecuali pada orang-orang yang mempunyai bagian fard atau ashabul furud, sebab bagian warisan mereka ini sudah ditentukan dan dibatasi. Kadang-kadang bagian mereka bisa menghabiskan semua harta, misalnya bagian ayah dan ibu dengan dua orang anak perempuan pewaris. Ayah ibu memperoleh 1/3 dan dua anak perempuan memperoleh 2/3. Akan tetapi kadang-kadang tidak sampai menghabiskan, seperti bagian untuk anak perempuan bersama ibu pewaris. Anak perempuan yang orang itu menerima 2/3, sedangkan ibu menerima 1/6. Dengan demikian masih sisa 1/3. Kalau demikian, apa yang harus kita lakukan? Menurut para ahli waris yang tidak mempunyai bagian, misalnya beberapa saudara laki-laki dan beberapa paman pewaris, tidak akan muncul permasalahan dari ini. Mazhab 4 mengatakan bahwa sisa yang merupakan kelebihan farad ini dikembalikan pada ahli waris yang menerima ashabah.
Kalau pewaris memiliki anak perempuan, dia mengambil bagian seperdua, sedangkan sisanya diberikan kepada ayah pewaris. Kalau ayah sudah tidak ada, sisa tersebut diberikan kepada saudara-saudara perempuan kandung atau seayah, sebab mereka adalah penerima-penerima ashabah bila berada bersama anak-anak perempuan. Kalau mereka juga tidak ada, sisa tersebut diberikan kepada anak laki dari saudara laki-laki kandung, dan bila tidak ada, sisa tersebut diberikan kepada anak saudara laki-laki pewaris yang seayah, dan seterusnya kepada paman seibu, seayah, paman seayah, anak paman kandung, dan paman anak ayah sekandung. Kalau orang-orang yang disebut di atas tidak ada, bagian sisa tersebut dikembalikan pada ahli waris yang mempunyai bagian fard sesuai dengan bagian besar kecilnya bagian tetap mereka, kecuali suami dan istri. Kepada dua orang tersebut, bagian tersisa tidak bisa dikembalikan. Misalnya, apabila pewaris mempunyai seorang ibu dan anak perempuan, ibu mengambil bagian 1/6 dan anak memperoleh 1/2. Sisa harus dikembalikan kepada mereka berdua menjadi 4 bagian. 1/4 diberikan kepada kepada ibu dan 3/4 diberikan kepada anak perempuan. Demikian halnya apabila pewaris mempunyai seorang saudara perempuan seayah dan seorang saudara perempuan seibu. Yang pertama mengambil bagian seperti ini diambil oleh anak perempuan tunggal pewaris, sedangkan yang kedua mengambil bagian ini seperti ibu. Imam Syafi'i dan Imam Maliki mengatakan bahwa apabila tidak terdapat orang-orang yang mempunyai bagian asabah, bagian tikar yang sudah diambil oleh bagian furud itu dikembalikan kepada Baitul Mal. Imamiyah mengatakan bahwa sisa tersebut dikembalikan kepada ahli waris yang mempunyai bagian fard sesuai dengan besar kecilnya bagian mereka, apabila tidak ada kerabat setingkatnya. Adapun jika terdapat ahli waris seperti itu, mereka yang mempunyai bagian fard mengambil bagian terlebih dahulu, sedangkan sisa diberikan kepada kerabat terdekat tersebut, misalnya ayah dan ibu. Rat tidak akan terjadi dalam suatu keadaan kecuali terwujud 3 syarat: adanya ashabul furud, tidak adanya asabah, adanya sisa harta warisan. Dalam pembagian waris tidak ada 3 syarat tersebut, maka konstruksi tidak akan terjadi. Rat dapat terjadi dan melibatkan semua ashabul furud kecuali suami dan istri. Dan artinya suami istri bagaimanapun keadaannya tidak dapat bagian tambahan dari sisa harta warisan yang ada. Adapun ashabul furud yang menerima aurat ada 8 orang: anak perempuan, cucu perempuan keturunan anak laki-laki, saudara sekandung perempuan, saudara perempuan seayah, ibu kandung, nenek dari bapak, saudara perempuan seibu, saudara laki-laki seibu. Ashabul furud yang beberapa keadaan tertentu mereka tidak bisa mendapatkan rat, sebab dalam keadaan bagaimanapun, bila dalam pembagian hak waris terdapat salah satu ayah atau kakek, maka tidak mungkin ada rat karena keduanya akan menerima warisan sebagai asabah. Adapun ahli waris dari ashabul furud yang didapat rat hanyalah suami istri. Hal ini disebabkan kekeraban keduanya bukanlah karena nasab, yaitu karena sababiyah, yaitu sebab, yaitu tali pernikahan. Ada 4 macam rat dan masing-masing mempunyai cara atau hukum tersendiri, yaitu adanya ahli waris pemilik bagian yang sama tanpa adanya suami atau istri, adanya pemilik bagian yang berbeda-beda tanpa ada suami dan istri, adanya pemilik bagian yang sama dengan adanya suami istri, adanya bagian yang berbeda-beda dengan adanya suami dan istri. Contoh soal, sebagai contoh soalnya, misalnya seseorang meninggal dengan mewariskan 6 juta. Para ahli warisnya terdiri dari saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, dan seorang ibu. Cara penyelesaiannya, ahli waris bagiannya, asal masalahnya 6 dikurang 1 jadi 5. Terdapat 3 ahli waris tadi: ibu, saudara kandung, dan saudari seayah. Ibu 1/6, saudari kandung setengah, dan saudari seayah setengah. 1/6 kali 6 sama dengan 1. Jumlah sahamnya, jadi asal masalah barunya 5. Dengan demikian masing-masing 1 kali 6 juta sama dengan 1.200.000, 3/5 kali 6 juta sama dengan 3.600.000, dan 1/5 kali 6 juta 1.700.000. Jadi jumlah keseluruhan warisan adalah 6 juta. Selanjutnya pembagian gorain. Pembagian gorain ada dua, yaitu masalah cara terang-terangan. Penyelesaian disebut gorain karena kemasyhurannya bagaikan bintang yang terang. Masalah gorain dalam istilah adalah cara penyelesaian yang diperkenalkan oleh sahabat Umar bin Khattab. Masalah gorain terjadi karena 2 kemungkinan. Pembagian waris ini jika ahli waris terdiri dari suami, ibu, bapak, atau pembagian warisan jika terdiri istri, ibu, dan bapak. 2 hak masalah tersebut berasal dari Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Sabit.
Kemudian disepakati oleh jumhur fuqaha, hal tersebut dianggap sebagai masalah yang jika dibagi perhitungan umum bapak memperoleh lebih kecil daripada ibu. Untuk dipakai pada perhitungan khusus bagian ini di bawah seperti ini. Untuk masalah pertama, maka bagi masing-masing suami adalah setengah, ibu sepertiga, sisa setelah diambil suami dan bapak asabah. Misalnya peninggalan harta 30 juta, maka cara membaginya sebagai berikut. Suami mendapatkan bagian setengah kali 30 juta sama dengan 15 juta, sisanya 15 juta dikali dengan asal masalah ibu 1/3 kali 15 juta 5 juta, bapak yang asabah 10 juta, jumlahnya dia 30 juta. Begitu pula untuk pembagian pada masalah yang kedua, yakni para ahli waris istri 1/4, ibu 1/3, sisa setelah diambil hak istri dan bapak asabah. Kemudian yang terakhir pembagian akdariyah. Pembagian akdariyah artinya mengeruhkan atau menyusahkan, yaitu kakek yang menyusahkan saudara perempuan dalam pembagian warisan. Masalah ini terjadi jika ahli waris terdiri ayah, ibu, saudara perempuan kandung, dan kakek. Jika diselesaikan dalam kaidah umum, maka dapat diketahui bahwa kakek bagian lebih kecil daripada saudara perempuan, padahal kakek dan saudara perempuan mempunyai kedudukan yang sama dalam susunan ahli waris. Bahkan kakek adalah garis laki-laki yang biasanya memperoleh bagian lebih besar daripada perempuan. Maka dalam masalah ini terdapat 3 pendapat yang menyelesaikan. Pertama, menurut pendapat Abu Bakar As-Siddiq, saudara perempuan kandung sebapak mahjub oleh kakek, sehingga bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris adalah suami 1/4, ibu 1/3, kakek asobah, dan saudara perempuan terhijab himar. Menurut pandangan Umar bin Khattab dan Ibnu Mas'ud, untuk memecahkan masalah di atas, maka bagian ibu dikurangi dari 1/3 menjadi 1/6 untuk menghindari agar ibu tidak lebih besar dari bagian kakek, sehingga bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris suami setengah, ibu 1/6, saudara perempuan 1/2, dan kakek 1/6 disesuaikan dengan awal. Dan menurut Zaid bin Sabit, yaitu dengan cara menghimpun bagian saudara perempuan dan kakek lalu baginya dengan prinsip laki-laki. Memperoleh 2 kali bagian perempuan sebagaimana jatah pembagian umum. Saudara perempuan setengah, kakek 1/6, dan digabungkan lalu untuk berduanya perbandingan pembagian saudara perempuan dan kakek adalah 2:1. Kelima, pembagian musyarakah. Pembagian musyarakah atau musyarakah ialah diserikatkan, yaitu ahli waris yang dalam perhitungan mewariskan memperoleh warisan yang akan tidak memperoleh pada ahli waris diserikatkan pada ahli waris lainnya yang memperoleh bagiannya. Masalah ini terjadi pada ahli waris terdiri dari 2, yaitu suami istri dan 2 saudara seibu dan saudara laki-laki sekandung yang dihitung menurut perhitungan semestinya, mengakibatkan saudara laki-laki kandung tidak memperoleh warisan. Dalam masalah ini, menurut Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Zaid, yang diikuti oleh Imam Tausuri, Syafi'i, dan lain-lain, pembagian tersebut tidak adil. Maka untuk pemecahan saudara kandung disyariatkan dengan saudara kandung seibu di dalam bagiannya 1/3, sehingga penyelesaian tersebut dapat diketahui dalam pembagian seperti berikut. Ayah dari 1/2 menjadi 3, ibu menjadi 1, saudara 2 orang saudara seibu dan saudara laki-laki menjadi 2, sehingga jumlah masalahnya 6. Bagian saudara seibu dan saudara laki-laki sekandung dibagi rata meskipun di antara mereka ada ahli waris laki-laki maupun perempuan. Sekian pembahasan saya mengenai pembagian harta waris. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.